Gue inget banget waktu pertama kali jadi bapak. Rasanya baru kemarin. Melihat anak yang baru lahir, mungil dan sepenuhnya bergantung pada kita itu. Rasanya campur aduk antara seneng, bahagia yang luar biasa, bingung, dan takut salah. Banyak pertanyaan muncul di kepala. Apa gue bisa jadi orang tua yang baik? Apa gue tahu apa yang gue lakuin? Pas anak gue Alinea, masuk usia 1 tahun, wah, itu babak baru lagi. Tiba-tiba dia bukan lagi bayi yang cuma bisa nangis dan tidur. Dulu rutinitasnya cuma makan, tidur, nangis, diulang-ulang terus. Dia mulai jalan, dengan langkah-langkah kecil yang lucu, ngoceh, bahasanya sendiri yang cuma dia yang ngerti, dan nunjuk-nunjuk barang seolah-olah lagi presentasi. Kayak lagi jelasin sesuatu yang penting banget. Momen itu bikin gue sadar, ada perubahan besar yang terjadi. Ini dia nih, periode penting banget. Otak anak berkembang super cepat. Lebih cepat dari yang kita bayangin, setiap detik jutaan koneksi baru terbentuk. Otaknya kayak lagi bangun jalan tol informasi. Semua yang dia lihat, dengar, dan rasakan, tekstur mainan, suara musik, ekspresi wajah kita, itu kayak data yang di-download dengan kecepatan tinggi. Nggak ada yang kelewat. Periode emas ini, dari lahir sampai 5 tahun, sering disebut juga sebagai Golden Age. Jadi fondasi kecerdasan, kemampuan kognitif, karakter, kepribadian yang unik, dan kemampuan sosial. Gimana dia berinteraksi dengan orang lain, berbagi, dan berempati. Gue suka ngebayangin otak balita itu kayak spons baru, bersih, kosong, siap menyerap apa aja. Apapun yang dicemplungin, langsung diserap, tanpa saringan. Tugas kita, pastikan spons ini nyerap hal-hal berkualitas. Bukan cuma asal nyerap, informasi baik yang membangun dan mendidik, stimulasi tepat, sesuai dengan usianya, dan cinta melimpah. Kasih sayang adalah fondasi utama. Apa yang mereka serap di tahun-tahun awal ini, pengalaman-pengalaman pertama mereka, bakal ngebentuk mereka di masa depan. Jadi, siapa mereka nanti, tergantung apa yang kita tanam sekarang. Kita ini arsitek utama perkembangan otak anak. Kita yang merancang bangunan masa depan mereka. Setiap interaksi, sekecil apapun, obrolan, bahkan cuma bacain buku cerita dan permainan sederhana, Cilukba misalnya, semuanya membangun sirkuit di kepala mereka. Membentuk koneksi-koneksi penting. Stimulasi terbaik datang dari hal-hal simple dan menyenangkan. Nggak perlu mahal atau rumit. Misi kita isi spons kecil ini dengan pengalaman positif, sebanyak-banyaknya, lewat permainan dan kesabaran. Karena belajar butuh waktu dan proses. Yang paling penting ciptakan lingkungan di mana anak merasa aman, nyaman, untuk belajar, tanpa takut salah, bereksplorasi, mencoba hal-hal baru, dan dicintai. Tanpa syarat. Karena cinta adalah nutrisi terbaik untuk otak yang sedang tumbuh. Itu kunci Gmari. Dulu waktu kuliah, gue belajar soal psikologi anak. Rasanya kayak membuka kotak Pandora tentang bagaimana manusia berkembang. Ada satu nama, Jean Piaget, seorang tokoh penting dalam dunia psikologi perkembangan anak. Teori-teorinya masih relevan sampai sekarang. Piaget bilang, anak-anak itu bukan orang dewasa versi mini. Mereka bukan sekadar miniatur kita. Cara mikir mereka beda banget. Proses berpikir mereka unik dan berkembang seiring waktu. Usia 1-3 tahun, mereka ada di tahap praoperasional. Ini adalah periode penting dalam perkembangan kognitif mereka. Logika mereka masih ajaib dan imajinasi yang tak terbatas. Salah satu cirinya, egosentrisme. Dunia berputar di sekitar mereka. Mereka yakin semua orang melihat dunia dari sudut pandang mereka. Apa yang mereka rasakan, orang lain juga rasakan. Kalau dia sembunyi di balik gorden dan nutup mata, dia yakin kita nggak bisa lihat dia. Karena dia nggak bisa lihat kita. Logika mereka simple, kadang bikin kita geleng-geleng. Tapi disitulah letak kelucuannya. Mereka juga susah paham konsep konservasi. Ide bahwa jumlah sesuatu tetap sama meskipun bentuknya berubah. Tuang jus ke gelas tinggi, mereka pikir isinya lebih banyak. Padahal sebenarnya sama saja. Makanya, jangan heran kalau mereka ribut soal kue yang lebih panjang. Padahal tebalnya beda. Yang penting panjangnya, bukan volumenya. Memahami cara kerja otak praoperasional ini bikin kita lebih sabar, kita jadi lebih pengertian dengan tingkah pola mereka. Cara terbaik, berkomunikasi masuk ke dunia mereka, bukan pakai logika orang dewasa. Karena logika mereka memang berbeda. Selamat datang di dunia logika balita, di mana semuanya mungkin terjadi, dan di mana imajinasi adalah kunci segalanya. Pernah lihat anak lo tempelin pisang ke kuping kayak telepon? Itu namanya permainan simbolik. Ini bukan sekadar main-main, tapi lompatan kognitif luar biasa. Pisang bisa jadi telepon, kardus jadi mobil balap, imajinasi mereka mulai tumbuh.
Permainan simbolik ini gym buat otak melatih empati, bahasa, dan kreativitas. Peran kita? Jadi fasilitator, bahkan pemeran pendukung di drama mereka. Ikut main, hargai imajinasi mereka, dan sediakan properti sederhana. Permainan ini juga bantu mereka memproses emosi dan pengalaman. Jadi kalau anak lo ngobrol sama sapu, biarin aja, dia lagi rapat penting. Biarkan keajaiban itu berlangsung. Usia 1-3 tahun adalah masa yang penuh keajaiban, di mana kita menyaksikan perkembangan pesat pada anak. Mereka mulai menjelajahi dunia di sekitar mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. Salah satu momen paling menakjubkan adalah ledakan bahasa. Dimulai dari satu kata yang sederhana, lalu berkembang menjadi 2 kata, kemudian rangkaian kalimat sederhana, dan tiba-tiba, kosakata mereka meledak dengan cepat. Bahasa itu bukan hanya alat untuk komunikasi, tapi juga alat berpikir. Ia adalah fondasi untuk menyampaikan ide dan gagasan. Anak belajar bahasa dengan cara meniru. Mereka merekam setiap kata yang mereka dengar, termasuk kata-kata yang gak sengaja kita ucapkan di sekitar mereka. Oleh karena itu, sering-seringlah ngobrol dengan mereka, bahkan sejak mereka masih bayi. Ceritakan pada mereka tentang aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadilah komentator untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Misalnya, saat dia sedang bermain balok, kita bisa berkata, "Wah, adek sedang menyusun balok ya. Baloknya warna merah." Hal ini akan membantu mereka menghubungkan setiap kata dengan objek dan tindakan yang mereka lihat dan lakukan. Berikan selalu respon yang positif saat mereka mencoba untuk berbicara, meskipun pengucapannya masih belum jelas. Lakukan koreksi dengan lembut, tanpa membuat mereka merasa bersalah atau takut untuk mencoba. Dialog harus terjadi 2 arah. Berikan jeda saat berbicara, tatap mata mereka, dan tunjukkan ekspresi bahwa kita sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat mereka menunjuk sesuatu, segera sebutkan namanya dengan jelas. Ingatlah, setiap interaksi adalah kesempatan berharga untuk belajar bahasa. Lingkungan bahasa yang kaya dan stimulatif akan membuat kemampuan berpikir mereka tumbuh semakin subur dan berkembang dengan optimal. Jangan pernah meremehkan nilai dari obrolan sehari-hari, karena dari sanalah fondasi kecerdasan verbal mereka dibangun dan diperkuat. Investasi terbaik buat otak balita. Buku dan membacakan cerita. Setiap halaman buku membuka jendela ke dunia baru, binatang bicara, pangeran, warna, bentuk. Membaca bareng membangun ikatan emosional yang hangat. Manfaatnya, tambah kosakata, latih konsentrasi, kenalkan konsep cerita. Pilih buku sesuai usia, board book tebal, gambar besar, warna cerah, sedikit teks. Buku dengan tekstur atau bagian buka tutup juga seru. Seiring usia, kenalkan cerita yang lebih panjang dan relevan. Cara membacakan penting, pakai intonasi, suara karakter, ekspresi wajah. Ajak anak berinteraksi, tunjuk gambar, tanya, biarkan dia balik halaman. Nggak masalah kalau dia bolak-balik ke halaman favorit. Jadikan membaca momen menyenangkan, bukan kewajiban. Dengan begitu, kita menumbuhkan otaknya dan cintanya pada buku. Buku adalah jendela dunia, dan pelukannya, rumah terhangat. Bagi balita, dunia adalah laboratorium raksasa. Tugas kita, fasilitasi rasa ingin tahu mereka, bukan sekadar mengajari. Eksplorasi nggak harus mahal, rumah sendiri bisa jadi taman bermain. Dapur, surga sensorik, biarkan dia pegang sayur, cium bumbu, main air dengan pengawasan. Sediakan pojok eksplorasi, kardus, botol beras, kain tekstur. Permainan menuang, memindahkan air, melatih koordinasi dan konsentrasi. Biarkan rumah sedikit berantakan, itu bagian dari proses belajar. Ajak dia keluar taman, rumput kumpulkan daun, lihat semut, sebutkan nama benda. Pengalaman langsung jauh lebih efektif daripada gambar di buku. Kunjungan ke kebun binatang, museum, atau supermarket juga eksplorasi seru. Di supermarket, dia belajar warna, bentuk, dan nama buah. Tujuan eksplorasi proses, bukan hasil. Yang penting, pengalaman merasakan dan mengenal dunia. Setelah ledakan bahasa, datang tsunami pertanyaan. Itu apa? Kenapa? Kadang bikin pusing, tapi setiap pertanyaan tanda otaknya bekerja. Cara kita merespon penting, nggak harus tahu semua jawaban. Kalau nggak tahu, ajak cari tahu bareng. Itu contoh belajar seumur hidup. Hargai rasa ingin tahunya, jangan patahkan semangat dengan jawaban asal. Jawab dengan sederhana, pakai analogi yang mudah. Misal, kenapa harus tidur? Badan kita kayak mainan, perlu di-charge. Jadikan momen tanya jawab sebagai dialog, bukan ceramah. Balik bertanya, menurut adek gimana? Ini merangsang berpikir kritis. Dialog 2 arah lebih powerful, apalagi saat membaca buku atau jalan-jalan. Setiap pertanyaan adalah kehormatan, kita sedang membangun pembelajar sejati.
Dunia anak adalah dunia bermain, dan mainan adalah alat kerjanya. Mainan terbaik justru yang paling sederhana, balok kayu, puzzle, kardus bekas. Mainan pasif bikin anak aktif berimajinasi, berkreasi, memecahkan masalah. Balok kayu, anak belajar fisika, matematika, geometri, dan perencanaan. Puzzle melatih visual spasial, kegigihan, dan rasa percaya diri. Play pretend, set masak, dokter, boneka, kembangkan keterampilan sosial dan bahasa. Pilih mainan yang bisa dimainkan dengan banyak cara. Tidak perlu mahal, imajinasi anak adalah mainan terhebat. Yang penting, mainan itu membuka kemungkinan, bukan membatasi. Karena pada akhirnya dunia mereka dibangun dari imajinasi. Setelah semua stimulasi, mainan, dan buku, fondasi terpenting tetap peran kita sebagai orang tua. Setiap anak unik, kayak playlist, punya ritme sendiri. Tugas kita bukan mengubah lagu mereka, tapi menari bersama. Jangan bandingkan anak, fokus pada progres kecil apapun. Rayakan setiap pencapaian kecil, itu kemenangan. Komunikasi positif kunci membangun kepercayaan diri anak. Ganti larangan dengan ajakan, fokus pada perilaku yang diinginkan. Berikan pujian spesifik, bukan sekadar anak pintar. Jadi orang tua itu maraton, bukan sprint. Akan ada hari berat, tantrum, rumah berantakan. Yang penting, konsisten beri cinta, dukungan, dan kesabaran. Kita adalah pelabuhan aman bagi mereka. Tahun-tahun ini berlalu cepat, nikmati setiap momen, pelukan, tawa dan pertanyaan. Karena cinta dan kehadiran kitalah stimulasi terbaik yang bisa mereka dapatkan. Dan itulah bekal utama untuk masa depan mereka.